Nama saya Nada Umul Latifah, biasanya dipanggil Nada. Saya dari kelas 2A, NIM akhir 001. Saya dari program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas UIN Salatiga. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah kemiskinan dan kapitalisme yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Sunarso. Di sini saya akan membahas tentang kemiskinan di Kabupaten Jepara, lengkap dengan data baru tahun 2025 sampai 2026. Beritanya resmi, disertai dengan penyebab, dampak, upaya, hingga solusinya. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu kemiskinan. Secara resmi, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti cukup makan, tempat tinggal yang layak, pakaian, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Ada dua jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan mutlak, yaitu ketika pendapatan di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh negara. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu ketika kondisi kita tertinggal jauh dibandingkan keadaan masyarakat di sekitar kita. Sekarang kita lihat kondisi di Jepara saat ini. Berdasarkan data resmi BPS Desember 2025, tingkat kemiskinan di Jepara mencapai 9,12%. Artinya ada sekitar 84.200 jiwa atau sekitar 21.000 keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Standar minimumnya adalah 630.119 per orang setiap bulan. Jumlah ini hanya cukup untuk kebutuhan paling dasar saja. Angka ini ternyata lebih tinggi dari rata-rata seluruh Jawa Tengah yang hanya 8,21%. Wilayah yang kondisinya paling berat adalah Karimun Jawa, Keling, Kalinyamatan, Donorejo, dan Mlonggo. Sedangkan daerah kota seperti Jepara dan tahunnya kondisinya lebih baik. Data terbaru yang terbit tanggal 12 April 2026 di Koran Merdeka juga menyampaikan hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Jepara bertekad menurunkan angka kemiskinan di bawah 8% pada akhir tahun ini. Sebanyak 3.200 keluarga yang membutuhkan mendapatkan bantuan terpadu mulai dari beras, bahan makanan, modal usaha kecil, hingga pelatihan kerja. Berita ini juga menyebutkan masalah utama kita. Banyak pekerjaan yang tidak tetap, pendidikan masih rendah, akses jalan dan fasilitas sulit, dan sebagian besar warga hidup dengan perikanan, kerajinan kayu, dan bertani yang hasilnya sangat bergantung musim dan cuaca. Mengapa kemiskinan masih ada dan terasa berat di sini? Mari kita lihat penyebabnya. Dari sisi ekonomi, sebanyak 78% orang bekerja di sektor informal, artinya mereka buruh harian, pedagang kecil, tukang, pengrajin. Pendapatannya tidak pasti, kadang ada, kadang tidak. Tidak ada jaminan sakit atau masa tua. Upah yang diterima juga masih rendah. Ditambah lagi, tidak banyak perusahaan atau usaha besar yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Dari sisi pendidikan, angka putus sekolah mencapai 6,2%. Banyak anak berhenti sekolah karena biaya atau harus bekerja. Akibatnya keterampilan mereka terbatas, hanya bisa kerja berat atau bergaji kecil. Masih ada faktor lain. Dari sisi wilayah, banyak desa berada di daerah terpencil, pegunungan, atau pulau terpisah. Jalannya sempit atau rusak. Listrik dan air bersih belum masuk semua tempat. Jarak ke sekolah atau rumah sakit jauh sekali. Dari sisi sosial, banyak keluarga yang jumlah anaknya banyak. Ada anggota keluarga yang sakit atau cacat hingga tidak bisa bekerja. Dan hampir semua keluarga tidak punya tabungan atau modal usaha sama sekali. Semua hal ini saling terpuruk dan membuat mereka makin sulit keluar dari kemiskinan. Akibatnya apa? Akibatnya terasa di mana-mana, hingga kesehatan. Angka gizi buruk dan stunting mencapai 14,8%. Banyak orang sakit tapi takut berobat karena takut mahal, tempat tinggal kotor, dan mudah menimbulkan penyakit. Di bidang pendidikan, anak miskin sulit sekolah, banyak yang putus di tengah jalan, dan saat besar nanti mereka juga akan bisa kerja sama seperti orang tuanya. Inilah yang disebut lingkaran kemiskinan yang berulang. Secara sosial dan ekonomi, mereka sangat beruntung pada bantuan, tidak bisa mengembangkan usaha, dan tidak punya simpanan jika terjadi masalah mendadak. Tentu saja, pemerintah sudah berusaha keras mengatasi hal ini. Ada program Jateng Sejahtera yang memberi bantuan pangan, modal usaha, dan pelatihan. Ada program Kampung KB dan pelayanan kesehatan untuk mengatur keluarga dan menjaga kesehatan. Ada bantuan pendidikan sekolah seperti KIP, beasiswa, seragam gratis agar anak bisa tetap sekolah, jalan desa, jembatan, air bersih, listrik, dan puskesmas juga terus dibangun dan diperbaiki setiap tahun. Namun, tantangannya masih cukup besar.
lapangan kerja baru yang tersedia masih jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang butuh kerja. Pembangunan ini masih lebih banyak di kota, desa masih tertinggal, kadang bantuan tidak sampai masuk ke orang yang benar-benar membutuhkan atau justru diterima oleh orang yang mampu. Dan yang paling penting, sebagian besar bantuan hanya berupa barang atau uang yang habis dipakai sebelum banyak yang mengajarkan cara bekerja atau berusaha agar bisa mandiri sendiri. Lalu, solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengembangkan potensi daerah kita sendiri. Jepara terkenal dengan kerajinan kayunya, hasil kayunya bagus. Tempat wisata indah seperti Karimun Jawa. Kita bisa kembangkan usaha di bidang ini agar bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal dengan penghasilan yang baik. Yang kedua, kita harus terus memperbaiki fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, sampai ke desa paling jauh. Jika akses mudah, segala hal yang akan jadi lebih mudah dan murah. Solusi selanjutnya, kita memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan. Sekolah tidak hanya mengajarkan pelajaran buku saja, tetapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Perlu ada pelatihan juga untuk orang dewasa agar punya keahlian baru. Dan yang paling penting, bantuan yang diberikan harus fokus pada pemberdayaan. Jangan hanya diberikan, tapi ajarkan cara memancing. Berikan modal usaha sekaligus bimbingan cara berusaha agar mereka nantinya bisa berdiri sendiri dan tidak lagi butuh bantuan. Kesimpulannya yaitu kemiskinan di Jepara adalah masalah nyata yang tercatat dengan jelas dalam data. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam, tapi butuh usaha terus-menerus dari semua pihak. Kuncinya bukan hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi membangun kesempatan dan kemampuan agar semua orang bisa hidup layak. Pemerintah, tokoh masyarakat, sekolah, dan kita semua bisa ikut berperan besar mewujudkan Kabupaten Jepara yang makmur dan sejahtera. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.